Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rasulih malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokahul Muhammadiyah. Menurut Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum, ada 12 tahapan yang harus dilalui sebelum mencapai alam keikhlasan. Yang pertama adalah al-Islam al-Asghar, yaitu tidak lain adalah mengucapkan dan mendeklarasikan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan melaksanakan rukun Islam. Jadi beliau di sini mengutip pada surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qalu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam. Karena iman belum masuk dalam hatimu. Jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Musholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian tahap setelah Islam al-Islam al-Asghar atau Islam yang kecil atau yang lebih kecil adalah al-Iman al-Asghar, iman yang lebih kecil. Iman tidak lain adalah menerima dan mengkonfirmasi secara batiniah apa yang sudah diyakini secara lahiriah dalam tahapan sebelumnya. Keimanan al-Iman al-Asghar ini mempersyaratkan mempercayai bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akhlak, perbuatan baik, kemudian pahala-pahala dan akibat-akibat buruk suatu amal, dan penunjukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas penerus-penerusnya itu harus benar-benar dipercaya. Itu adalah karena menerima kerasulan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk menerima seluruh kebenaran dari apa yang ia Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Jenis dari keimanan ini disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Sam'at bin Mihran bertanya kepada Imam Shadiq salamullah alaih, apakah Islam dan iman berbeda atau tidak? Maka Imam As-Shadiq salatullah wassalamullah alaih menjawab, al-Islamu syahadatu alla ilaha illallah wa tasdiq fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihi hukinatid dima wa alaihi kharatil manakih wal mawaris wa ala zahirihi jama'atun nas wal imanul huda wa ma yathbutu fil qulubi min sifatil Islam wa ma zahara minal amali bih. Kira-kira dalam bahasa Indonesianya maknanya, jadi menurut Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, Islam adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan pembenaran terhadap Rasulullah. Dengan Islam itulah darah-darah dilindungi, dan berdasar Islam pula berlaku hukum-hukum pernikahan dan warisan. Itu maksudnya Islam itu adalah apa yang ditampakkan orang banyak dan secara lahiriah ditampilkan orang banyak. Adapun iman adalah petunjuk, yaitu apa yang menetap di dalam hati berupa sifat-sifat keislaman dan apa yang tampak darinya dalam bentuk amal perbuatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja alim. Ini adalah tingkat yang kedua dari total ada 12 tingkat sebelum khulus, sebelum keikhlasan. Tingkat yang ketiga adalah al-Islam al-Akbar. Ini di atas al-Iman al-Asghar. Jadi setelah
al-Islam al-Asghar, al-Iman al-Asghar, masuk ke al-Islam al-Akbar. Di sini beliau mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam as-silmi secara keseluruhan kafah. Jadi dalam terjemahan Quran Kemenago ID, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi perintah masuk ke dalam Islam atau as-silmi secara menyeluruh itu ditujukan pada ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini ada derajat keislaman tertentu setelah seseorang itu beriman. Pada tingkatan ini seseorang harus memiliki penyerahan diri atau taslim, ketaatan, kepatuhan tanpa bantahan apapun pada Allah. Dia harus memenuhi setiap persyaratan Islam al-Asghar maupun iman al-Asghar dan benar-benar harus taslim, taat, dan patuh secara menyeluruh pada Allah. Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum mengutip untuk tingkatan Islam al-Akbar ini yang berada di atas iman al-Asghar, innal islamah wa taslim huwal yakin, yaitu riwayat dari Imam Ali sholatullah wa salamullah alaih. Sesungguhnya al-Islam itu adalah at-taslim. Islam itu adalah penyerahan diri dan taslim itu adalah yakin. Sayyid Muhammad Husaini Tehrani menjelaskan, menulis ulang riwayat ini di taklikohnya secara lebih lengkap dan dirujukkan pada Al-Kafi dari Al-Kulaini juz 2 halaman 45 sampai 46. Jadi menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum quddasallahu sirrahu, kalau al-Islam al-Asghar itu adalah menerima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan al-Islam al-Akbar itu adalah menerima yang mengutusnya, yaitu Allah. Penjelasan berikutnya dari beliau sangat menarik, bahwa seorang muslim yang mencapai makom al-Islam al-Akbar itu adalah dia yang sudah bisa menghentikan setiap keberatan atau tidak memiliki keberatan apapun pada seluruh perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia sudah berhasil membuat pandangannya, inteleknya, pikirannya itu taat pada agama, mengikuti agama. Jadi seorang muslim itu mencapai makom al-Islam al-Akbar ini kalau dia sudah memasuki makom ubudiyah atau makom penghambaan. Ini merupakan makom terendah dari ubudiyah atau penghambaan. Dan setelah itu baru amal-amal ibadahnya itu diperhitungkan atau dihitung sebagai ibadah peribadatan yang sesungguhnya. Di sini Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum mengutip ayat lain, misalnya surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam, adalah Islam. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, sadaqallahul adzim. Kemudian Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum juga mengutip surat Az-Zumar ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalal. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, dalam kurung sama dengan orang yang hatinya membatu, tutup kurung, maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari zikrullah, dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sadaqallahul adzim. Menurut penjelasan Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, dalam ayat ini penyerahan diri atau keislaman seseorang sebelum dadanya diluaskan oleh Allah adalah al-Islam al-Akbar.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa sadaqallahul azim. Kita kirimkan juga Al-Fatihah, tasbih wa salawat untuk mu'alif kitab ini Said Muhammad Mahdi Barul Ulum dan pemberi ta'liqahnya Said Muhammad Hussein Hussein Tehrani agar kita beroleh barokah dan kemudahan dalam membacanya. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Berikutnya Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum juga mengutip untuk Al-Islam Al-Akbar ini surat Al-Jin ayat 14 bagian akhir A'udzubillahi minasyaitonirrajim faman aslama faulaika takharrau rasyada, maka barang siapa yang berserah diri aslama, mereka telah memilih jalan yang benar atau mereka telah mengejar kebenaran. Menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, ayat ini tidak bisa menunjukkan pada Al-Islam Al-Asghar, karena Al-Islam Al-Asghar itu bisa memiliki sifat munafik, tapi mereka jauh dari kebenaran, rosda, sangat jauh dari mencapai kebenaran. Demikian juga Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum merujuk pada riwayat hadis yang dinisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman aslama fahuwa minni, barang siapa berislam atau berserah diri, maka dia adalah dariku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Sebuah kedudukan yang sangat tinggi yang tidak mungkin merupakan Al-Islam Al-Asghar. Menurut komentar Said Muhammad Hussein Husseini Tehrani, riwayat yang dikutip oleh Said Muhammad Mahdi Barul Ulum ini barangkali tidak akurat merupakan sebuah riwayat hadis nabawi, tapi beliau menunjukkan diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman iqtadabi fahuwa minni." Barang siapa yang mengikuti aku, maka ia dariku. Ini beliau rujukan pada Musnad Ibnu Hambal juz 5 ayat 409, Mutaqi Al-Hindi Kanzul Umal juz 1 halaman 184 dan juz 8 ayat 200 halaman 244. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian makom yang keempat menurut Said Muhammad Mahdi Barul Ulum setelah Al-Islam Al-Akbar adalah Al-Iman Al-Akbar, iman yang lebih besar. Di sini beliau merujuk pada surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi dalam ayat ini, wahai orang-orang yang berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perintah untuk beriman dalam ayat ini ditujukan pada orang-orang yang beriman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi orang untuk beroleh keimanan yang ini harus melewati 3 tahap sebelumnya. Al-Islam Al-Asghar, Al-Iman Al-Asghar, setelah itu Al-Islam Al-Akbar, baru Al-Iman Al-Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Kemudian selanjutnya Said Muhammad Mahdi Barul Ulum menjelaskan bahwa untuk mencapai makom Al-Iman Al-Akbar ini, seseorang harus melampaui makom Al-Islam Al-Akbar. Apa tadi makom Al-Islam Al-Akbar? Yaitu tahap ketaatan dan penyerahan diri. Nah, setelah melampaui itu, dia harus menuju ke tahap berikutnya, yaitu kerinduan, ridho, dan semangat. Artinya, keislaman atau taslim seseorang yang diperoleh di tahap sebelumnya itu harus mencapai tahapan lebih lanjut yang melampaui pikiran dan akal budinya, melampaui pikiran dan inteleknya, dan bisa menembus hati dan jiwanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi setelah melakukan usaha luar biasa dalam menata pikirannya, menuntut ilmu-ilmu sedemikian sehingga seseorang itu taat pada Allah, opini-opininya, pikiran-pikirannya itu betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu kebenaran-kebenaran yang dia sudah menerimanya dalam pikirannya ini harus dibawa lebih lanjut
menembus tidak sekedar pikiran dan intelek, tapi menembus hati dan jiwanya lebih dalam lagi. Sehingga akan berakibat dia menjadi rindu kepada Zat yang Maha Pengasih, dia menjadi ridho dengan semua keputusan Zat yang Maha Pengasih dan bersemangat memiliki kegairahan dalam senantiasa berkhidmat pada Allah, beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia untuk mencari keridhaan Allah atau hanya karena seluruh manusia dan sesama makhluk itu adalah ciptaan dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penembusan ke dalam hati dan jiwa ini menurut Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum itu yang disyaratkan dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 22 yang tadi kita baca ya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa sebelum diluaskan sodernya atau hatinya, itu makom yang dicapai adalah al-Islam al-Akbar. Setelah diluaskan, itu menurut Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum itulah makom al-Iman al-Akbar. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Jadi itu pembahasan kita hari ini, baru 4 dari 12 makom. Mudah-mudahan pada Syaban ini bisa kita selesaikan sampai 12 makom yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum. Jadi yang sudah kita pelajari adalah makom al-Islam al-Asghar, al-Iman al-Asghar, al-Islam al-Akbar, dan al-Iman al-Akbar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil adhar. Marilah kita kirimkan pahala dari majlis malam Jumat yang mulia ini untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah salamun alaihim, dan para ahli Karbala terkhusus Imam Hussein, Imam Ali As-Sajjad, Sayyidina Abu Bakar Abbas, dan Ali Akbar, salamun alaihim yang kelahirannya kita peringati pada bulan Sya'ban ini, juga Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif, pula kepada seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, jadi yang telah wafat juga, ayah bunda kita, yang misalnya ada yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita, kakek kita, siapapun orang dekat kita yang telah mendahului kita, juga para nabi, para rasul, para wasi, para wali, para siddiqin, para syuhada, terkhusus para syuhada yang telah gugur dalam memperjuangkan keadilan, kasih sayang dan menentang genosida dan pembantaian umat manusia. Pula pada ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali Thahirin, terkhusus pada Ustaz Jalal, Ustaz Miftah, Syed Husin Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Aib Al-Segaf, Syed Rusdi Al-Idrus, dan seluruh guru-guru kita, baik yang telah meninggalkan kita maupun yang sudah wafat. Pula pada Bunda S. Kartini, Taib Ali, dan semua ahli kubur dari kaum mukminin mukminat. Juga pada kaum muslimin yang memiliki hajat mudah-mudahan dikabulkan, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan hutangnya, yang bermasalah mudah-mudahan dipecahkan masalahnya, mudah-mudahan semua beroleh kebaikan. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.